Halo semuanya, selamat datang di hari ke-11 bulan puasa kita. Senang rasanya bisa kembali menyapa kalian. Ya, ini masih saya yang menggantikan kakek untuk sementara waktu menemani sore kalian. Hari ini, saya ingin membawa kalian berlayar ke masa lalu. Ke sebuah kisah tentang janji, jarak, dan waktu yang memisahkan dua orang sahabat sejati. Pernahkah kalian berjanji untuk bertemu seorang teman lama, namun janji itu tak pernah terwujud hingga bertahun-tahun lamanya? Mari kita renungkan arti sebuah pertemuan di episode ke-11, Teman Ngabuburit. Di dunia One Piece, ada sebuah kisah tragis tentang dua pria dari latar belakang yang sangat berbeda, namun disatukan oleh dentang lonceng emas. 400 tahun yang lalu, seorang penjelajah hebat bernama Mont Blanc Norbland tiba di sebuah pulau misterius bernama Jaya. Pulau itu dipenuhi oleh hutan lebat dan suku kuno yang sangat tertutup dari dunia luar. Pemimpin pejuang suku tersebut adalah Kalgara, seorang pria yang sangat keras dan curiga terhadap siapapun yang datang dari lautan. Kedatangan Nolan awalnya disambut dengan ketegangan. Pulau itu sedang dilanda sebuah kutukan kabut gelap yang membuat tanaman dan alam di sana layu. Nolan, yang memiliki pengetahuan luas tentang alam, berusaha menolong mereka dengan membersihkan bagian hutan yang terkena kutukan tersebut. Namun, tindakannya disalahpahami oleh Kalgara sebagai bentuk perusakan hutan suci mereka. Kesalahpahaman itu hampir memicu perselisihan besar. Namun, Nolan tidak merespon dengan amarah. Dengan penuh kesabaran dan ketulusan, dia menjelaskan niat baiknya. Ketika Kalgara melihat alam pulaunya kembali bersemi dan warganya kembali tersenyum, hatinya yang keras pun luluh. Dia menyadari bahwa pria asing di hadapannya ini memiliki hati yang sangat murni. Sejak hari itu, permusuhan berubah menjadi ikatan persaudaraan yang tak terpatahkan. Nolan dan Kalgara menghabiskan hari-hari mereka bersama, berbagi cerita tentang luasnya dunia dan indahnya rahasia pulau tersebut. Di tengah pulau itu terdapat sebuah kota emas yang megah dan sebuah lonceng raksasa yang suaranya bisa terdengar hingga melintasi lautan. Namun, waktu bagi seorang penjelajah selalu terbatas. Tiba saatnya bagi Nolan untuk kembali ke kampung halamannya dan melaporkan penemuannya. Perpisahan itu terasa sangat berat. Di tepi pantai, Kalgara berjanji dengan suara lantang. Kami akan terus membunyikan lonceng emas ini, agar suaranya bisa memandumu kembali ke pulau ini suatu hari nanti. Nolan berlayar pulang dengan senyum bahagia, berjanji akan kembali menengok sahabatnya. Namun, takdir memiliki rencana yang sangat kejam. Tak lama setelah kepergian Nolan, sebuah fenomena alam yang luar biasa dahsyat terjadi. Sebuah arus laut raksasa mengangkat separuh Pulau Jaya, beserta Kalgara dan kota emasnya tinggi ke atas awan, menuju Pulau Langit. Bertahun-tahun kemudian, Nolan akhirnya menepati janjinya dan kembali ke titik koordinat pulau tersebut. Namun, dia hanya menemukan lautan kosong. Pulaunya telah menghilang tanpa jejak. Karena tak bisa membuktikan keberadaan kota emas itu, Nolan dianggap sebagai pembohong besar oleh kerajaannya. Reputasinya hancur berkeping-keping. Di saat-saat terakhir hidupnya, Nolan harus menerima hukuman berat dari rajanya karena dianggap menipu. Namun, tahukah kalian, hingga helaan napas terakhirnya, Nolan tidak pernah sekalipun mengutuk atau menyalahkan Kalgara. Dia percaya dengan sepenuh hati bahwa sahabatnya itu tidak mungkin berbohong. Dia yakin Kalgara masih ada di suatu tempat di luar sana. Sementara itu, ribuan meter di atas awan, Kalgara terus berjuang mempertahankan tanahnya dari bahaya langit. Di tengah badai dan rintangan, dia berlari menuju lonceng emas itu. Dia menarik talinya sekuat tenaga, membunyikannya berulang kali sambil menangis berteriak. "Nolan, dengarlah, kami ada di sini, kami ada di langit." Namun, suara itu tak pernah sampai ke lautan bawah. Ratusan tahun berlalu. Janji itu tertunda oleh ruang dan waktu. Kisah Nolan dan Kalgara adalah tragedi tentang dua jiwa yang terpisahkan oleh keadaan, namun hati mereka tetap terikat kuat oleh rasa percaya yang tak pernah pudar.
menunggu hingga dentang lonceng itu menyatukan mereka kembali. Menyimak kisah ini rasanya sangat menyentuh dan membuat kita termenung. Dalam kehidupan nyata, berapa banyak dari kita yang memiliki kisah serupa? Berapa banyak Nolan dan Calgara di luar sana yang persahabatannya harus terputus bukan karena pertengkaran, melainkan karena jarak, kesibukan, dan waktu yang terus berjalan tanpa permisi. Coba ingat-ingat lagi, teman sekolah yang dulu berjanji akan selalu kumpul bareng, teman kuliah yang berjanji akan sukses bersama, atau kerabat jauh yang berjanji akan saling mengunjungi saat lebaran. Wacana kapan-kapan kita bukber ya, atau nanti akhir pekan kita ngopi, perlahan memudar menjadi angin lalu yang tak pernah ditepati. Kita seringkali membiarkan samudra kesibukan menelan pulau persahabatan kita. Kita berpikir bahwa teman kita akan selalu ada di sana, menunggu kita memiliki waktu luang. Kita berharap lonceng emas persahabatan itu akan berbunyi dengan sendirinya, tanpa kita harus bersusah payah menarik talinya. Padahal, hubungan manusia tidak bekerja seperti itu. Di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, agama kita sangat menekankan pentingnya silaturahmi. Menyambung kembali tali persaudaraan yang terputus adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Tuhan. Membiarkan sebuah hubungan merenggang hingga hilang tak berbekas, sama saja dengan membiarkan lonceng emas di hati kita berkarat dan bisu. Seringkali, gengsi dan rasa sungkan menjadi alasan utama kita. Kita beralasan, dia sudah sibuk dengan dunianya, atau biar dia saja yang menghubungiku duluan. Ketahuilah, ini adalah bentuk keangkuhan yang menyamar sebagai kesibukan. Sama seperti Nolan dan Calgara, sebuah hubungan butuh dua orang yang saling percaya dan saling berusaha. Jangan menunggu sampai pulau itu benar-benar terangkat ke langit. Jangan menunggu sampai teman atau kerabat kalian sudah berpindah kota, atau yang lebih menyedihkan, ketika salah satu dari kalian sudah tidak lagi berada di dunia ini. Penyesalan karena belum sempat menepati janji pertemuan adalah salah satu rasa sakit yang paling sulit disembuhkan. Apa yang harus kita lakukan? Sangat sederhana. Jadilah pihak yang pertama kali membunyikan lonceng itu. Ambil ponsel kalian hari ini. Cari kontak teman lama atau kerabat yang sudah bertahun-tahun tidak kalian sapa. Kirimkan pesan singkat yang hangat. Halo, apa kabar? Semoga puasamu lancar ya. Kapan kita bisa bertemu? Bulan puasa adalah momen yang paling sempurna dan paling bisa diterima untuk kembali menyapa. Tidak ada yang akan menganggap aneh jika kalian tiba-tiba mengirimkan ucapan selamat berbuka atau permintaan maaf menjelang hari raya. Pintu maaf dan pintu silaturahmi sedang terbuka selebar-lebarnya di bulan suci ini. Mendengar kembali suara seorang teman lama, atau sekedar bertukar kabar bahwa kalian berdua baik-baik saja, akan membawa kebahagiaan batin yang luar biasa. Sebuah kelegaan yang rasanya jauh lebih berharga daripada seluruh tumpukan emas yang ada di kota Syandora. Kedamaian dari ikatan yang tersambung kembali adalah harta yang tak ternilai. Jangan biarkan kisah kalian berakhir tragis seperti Nolan dan Calgara yang tak pernah sempat bertemu lagi. Selama kalian masih menginjak bumi yang sama dan bernafas di bawah langit yang sama, tepati janji kalian. Sambung kembali tali silaturahmi itu. Tarik tali lonceng emas di hati kalian, dan biarkan suaranya menyatukan jarak yang memisahkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk mendengarkan kisah persahabatan abadi ini di episode ke-11 Teman Ngabuburit. Jika cerita ini mengingatkan kalian pada seseorang, bagikan video ini kepadanya. Jadikan video ini sebagai cara kalian membunyikan lonceng untuk menyapanya hari ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Siapa sahabat lama yang paling kalian rindukan dan ingin kalian temui bulan puasa ini? Saya pamit undur diri, selamat menanti waktu berbuka bersama orang-orang tersayang, dan ingatlah selalu, temukan kedamaian di dalam hatimu sendiri. Wassalamualaikum.